Dek, aku berangkat ngajar dulu ya. Oke. Kamar udah aku beresin. Terus piring bekas kita sarapan juga udah aku cuci. Terima kasih ya, Kak. Dengar-dengar kamu rapat komunitas ya nanti sore. Ya, Genting kah? ya begitulah. Doain aja mudah-mudahan lancar ya. Oke, amin. Aku pergi dulu ya. Oke. Berarti ya. Ya, sih. Lancar ya rapatnya. Abah berangkat sekolah dulu ya. Iya. Oke. Ih, pinter. Dah. Hati-hati. Hati-hati ya di situ ya. Jadi, begitu situasi terakhirnya, Mbak. Pelaku pelecehan seksual orang besar. Dia malah ngelaporin balik korban dengan dalih-dalih UITE. Pencemaran nama baik setelah pelaku diviralin korban. Proses laporannya cepet banget. Beda sama penanganan laporan kita kemarin. Kabarnya sih korban bakal segera dijemput paksa sama polisi buat diperiksa. Aduh, jangan biarin korban dibawa tempat pendampingan hukum. Pokoknya ingatin pihak kepolisian soal SOP pelindungan saksi dan korban pelecehan. Saya telepon Direktur LBH sekarang juga deh. Dan saya secepatnya juga susun press release ke media biar korban dapat atensi publik. Siap, Mbak Vira. Apa, Nak? Apa? Mau apa? Kuda kambing. Ada Bulannya kerja dulu gak apa-apa. ambil. Sebentar aja bulannya kerja dulu boleh? Boleh? Ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi terus sok-sokan jadi relawan buat orang lain, giliran anak sendiri nggak keurus? Perempuan mah ujung-ujungnya ya cuma sumur, dapur, kasur. Fokus aja ngurus suami sama anak. Apa bener ya yang diomongin Wak Iyam sama Wak Asep? Gimana rapatnya? Mau deh pokoknya. Naik. Aku Ayo. harus bikin Sama Abah press dulu yuk. release dulu. Ayo sayang, sama Abah sayang. Yuk, kita ke playground yuk. Nggak capek. Gak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Iya, beneran gak apa-apa. Ayo sayang, ke belakang yuk. Biar gerak. Ayo, Beneran. pintar. Beneran. Kamu itu beresin dulu aja. Oke. Fokus. Oke. Udah tidur. Udah. Kang, aku minta maaf ya. Kamu pulang kerja pasti capek. Bukannya istirahat, malah langsung aku repotin urus night. Kadang aku mikir, apa aku egois ya? Tetap maksa buat ikut komunitas, ngurusin orang lain. Apa mending aku berhenti aja ya dan full jadi ibu rumah tangga, ngurus kamu sama Unai. Nih, dengerin aku. Yang namanya ngurus rumah, ngurus Nay, itu bukan cuma tugas kamu sendiri. Ya namanya udah nikah. Bayangin aja kita itu lagi kerja kelompok. Entah itu urusan domestik, entah itu urusan publik. Kita bisa kerja sama loh. Kita kan udah janji dari sebelum nikah, kalau kita udah nikah semuanya bisa fleksibel. Tapi kan kamu pulang kerja harusnya langsung istirahat. Kamu pikir ngurus Enai, ngurus rumah itu juga nggak capek? Pasti capek lah. Makanya kalau kamu udah lelah, udah gak sanggup, udah nggak apa-apa, biarin aku aja yang ambil alih. Jangan sampai kamu membatasi masalah hati yang bisa kamu kasih ke banyak orang cuma gara-gara kamu ngerasa sendiri. Kan ada aku.
Makasih ya Kang. Gimana tadi perkembangan kasusnya? Alhamdulillah udah selesai. Aku udah bikin press release-nya dan aku juga udah hubungi LBH. Mudah-mudahan cepat tertangani dengan baik. Kalau gitu besok kan weekend nih. Gimana kalau kita jalan-jalan sama Mai? Oke, siap Kang. Perempuan tidak perlu dipaksa memilih. Tidak perlu dia dihadapkan pada pilihan maksimalkan bakat atau tunduk pada apa yang dianggap kodrat, rumah atau kiprah, masyarakat atau anak. Sejatinya pernikahan adalah ruang berbagi peran seimbang. Sakinah adalah ketenangan. Jadikan rumah sebagai tempat paling nyaman untuk berkisah, berkeluh kesah, dan merawat serta memperjuangkan mimpi untuk tidak menyerah. Ketenangan di dalam rumah akan menjadi energi terbesar untuk melangkah dan menebar maslahat seluas-luasnya.